sini saya akan menjelaskan tentang tunadaksa. Yang pertama yaitu tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau tulang, sendi otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Jika mereka mengalami gangguan gerakan karena keluyuhan pada fungsi saraf otot, karena mereka disebut dengan cerebral palsy atau CP. Pengertian anak tunadaksa bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan dari segi anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai seseorang yang fisik dan kesehatan mengalami masalah sehingga menghasilkan kelainan di dalam berinteraksi dan lingkungan sosialnya, dan untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan khusus. Pengertian yang didasarkan pada anatomi biasanya digunakan pada kedokteran daerah mana ia mengalami kelainan. Ciri-ciri anak tunadaksa dapat dilikusikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, anggota gerak tubuh kaku atau lemah atau lumpuh. Selanjutnya, kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna, tidak lentur, tidak terkendali. Selanjutnya, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Selanjutnya, terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Kesulitan pada saat berdiri atau berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Hiperaktif atau tidak dapat ternilai. Kebutuhan pembelajaran anak tunadaksa ini, guru sebelum memberikan pelayanan dan pengajaran bagi anak tunadaksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, dari segi medisnya. Apakah ia memiliki kelainan khusus seperti kencing manis atau pernah dioperasi? Masalah lainnya seperti minum obat dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana kemampuan gerak dan berpergiannya? Apakah anak ke sekolah menggunakan transportasi atau alat bantu dan sebagainya? Ini berhubungan dengan lingkungan yang harus dipersiapkan. Selanjutnya yaitu bagaimana komunikasinya. Apakah anak mengalami kelainan dalam berkomunikasi dan alat komunikasi apa yang digunakan? Contohnya seperti lisan, tulis, isyarat, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana perawatan dirinya? Apakah anak melakukan perawatan diri dalam aktivitas kegiatan sehari-hari? Selanjutnya, bagaimana posisinya? Di sini dimaksud dengan bagaimana posisinya anak tersebut di dalam menggunakan alat bantu, posisi duduk dalam menerima pembelajaran, waktu istirahat, waktu kamar kecil atau toilet, makan dan sebagainya. Dalam hal ini
hal visual terapis sangat diperlukan. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunadaksa. Agar lebih mudah memberikan layanan terhadap anak tunadaksa tersebut, perlu adanya sistem pengelolaan klasifikasi. Pengelolaan anak tunadaksa bermacam-macam. Salah satunya diantaranya dilihat dari sistem kelainannya yang terdiri dari yang pertama yaitu kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system. Selanjutnya yaitu kelainan pada sistem otot dan rangka, musculoskeletal system. Penyandang kelainan pada sistem cerebral, kelainannya terletak pada sistem saraf pusat seperti cerebral palsy atau CV, atau kelumpuhan otak cerebral palsy ditandai oleh adanya kelainan gerak, sikap, atau bentuk tubuh gangguan koordinasi. Kadang-kadang disertai dengan gangguan psikologi, sensorik yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Soheras 1982 mendefinisikan cacat CV sebagai suatu cacat yang terdapat pada fungsi otot dan urat saraf dan menyebabkan terletak pada otak. Kadang-kadang juga terdapat gangguan pada panca indera, ingatan, dan psikologis perasaan. Menurut derajat kecamatannya, CV diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu ringan, dengan ciri-ciri yaitu dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong diri. Selanjutnya dengan ciri-ciri membutuhkan bantuan untuk latihan bicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus seperti braincy. Selanjutnya berat, dengan ciri-ciri yaitu membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan menolong diri. Di sini menurut derajat kecacatannya, CV diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama dengan ringan, kedua sedang, yang ketiga yaitu berat, di mana ciri-ciri yang berat ini membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan menolong diri. Jika klasifikasi menjadi ringan, ciri-cirinya dapat berjalan tanpa alat bantu, bisa bicara jelas, dan dapat menolong diri. Selanjutnya sebagai sedang, dengan ciri membutuhkan bantuan untuk latihan bicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus seperti bridge. Selanjutnya sedangkan menurut letak kelainan di otak dan fungsi gerakan CV dibedakan atas. Yang pertama yaitu spastik, dengan ciri seperti terdapat kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya. Kelainan di otak dan fungsi gerakan CV dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu spastik, dyskinesia, ataxia, dan jenis campuran. Spastik
dengan ciri seperti terdapat kekakuan pada bagian atau seluruh ototnya. Kemudian dyskinesia yang meliputi atelektasis, penderita memperlihatkan gerak yang tidak terkontrol, rigid atau kekuatan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan, tremor, getaran kecil yang terus-menerus pada mata, tangan, atau pada kepala. Kemudian jenis campuran. Seseorang anak mempunyai kelainan dua atau lebih dari tipe-tipe di atas. Selanjutnya, golongan anak tunadaksa berikut ini tidak mustahil akan belajar bersama dengan anak normal dan banyak ditemukan pada kelas-kelas biasa. Pengelolaan anak tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka tersebut adalah sebagai berikut, di mana dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu polymelistis, yang kedua yaitu muscle dystrophy, yang ketiga yaitu spina bifida. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu poliomielitis. Ini merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan sifatnya menetap. Dilihat dari sel-sel motorik yang rusak, kelumpuhan anak polio dapat dibedakan menjadi tipe spinal, yaitu yang pertama yaitu tipe spinal, yaitu kelumpuhan atau kelumpuhan pada otot-otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki. Kemudian yang B tipe bulbar, yaitu kelumpuhan fungsi motorik pada satu atau lebih saraf, tapi dengan ditandai adanya gangguan pernapasan dan gangguan pernapasan. Kemudian selanjutnya tipe pulveralisalis, yaitu gabungan antara tipe spinal dan bulbar. Selanjutnya encephalitis yang biasanya disertai dengan demam, kesadaran menurun, tremor, kadang-kadang kejang, kelumpuhan pada polio sifatnya layu, dan biasanya tidak menyebabkan gangguan kecerdasan atau alat-alat indera. Akibat penyakit poliomielitis adalah otot menjadi kecil atau atrofoli karena kerusakan sel saraf, adanya kekakuan sendi kontraktur. Pembedaan anggota gerak tulang belakang melengkung ke salah satu sisi seperti huruf S. Kelainan terletak kaki yang membengkok keluar atau ke dalam, dislokasi sendi yang keluar dari dudukannya. Selanjutnya yaitu muscle dystrophy, jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan sistematis.
psikiatris, penyakit ini ada hubungannya dengan keturunan. Selanjutnya yaitu spina bifida, merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya satu atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Akibatnya fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan hydrocephalus, yaitu pembesaran pada kepala karena produksi cairan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu karakteristik anak tunadaksa. Karakteristik anak tunadaksa yang akan dibahas dalam hal ini adalah karakteristik akademik. Pada umumnya, tingkat kecerdasan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal, sehingga dapat mengikuti pelajaran secara sama dengan anak normal. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem cerebral, tingkat kecerdasannya berentang mulai dari tingkat induksi sampai dengan Gifford. Hardam 1990 mengumumkan bahwa 45% anak CV mengalami keterbelakangan mental, 35% mempunyai tingkat kecerdasan normal dan di atas normal. Sisanya kecerdasannya sedikit di bawah rata-rata. Selanjutnya, Feasible 1984 dibagi dengan 1138 mengemukakan bahwa tidak ditemukan hubungan secara langsung antara tingkat kelainan fisik dengan kecerdasan anak. Artinya, anak CV yang kelainannya berat tidak berarti kecerdasannya rendah. Selain tingkat kecerdasan yang bervariasi, anak CV juga mengalami kelainan persepsi, kognisi, dan simbolisasi. Kelainan persepsi terjadi karena saraf penghubung dan jaringan saraf ke otak mengalami kerusakan, sehingga proses persepsi yang dimulai dari stimulus merangsang alat maka diteruskan ke otak oleh saraf sensorik, kemudian ke otak yang bertugas menerima dan menafsirkan serta menganalisis. Kemampuan kognisi terbatas karena adanya kerusakan otak sehingga mengganggu fungsi kecerdasannya. Pendengaran bicara, rabaan dan bahasa, serta akhirnya anak tersebut tidak dapat mengadakan interaksi dengan lingkungannya yang indera. Gangguan pada simbolisasi disebabkan oleh adanya kesulitan dalam menerima apa yang didengar dan dilihat. Kelainan yang kompleks ini akan mempengaruhi prestasi keakademikan. Selanjutnya yaitu karakteristik sosial, emosional.
emosional karakteristik sosial. Emosional anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain yang mengakibatkan merasa malas belajar, bermain, dan berperilaku salah sesuai lainnya. Kehadiran anak cacat yang tidak diterima oleh orang tua dan disingkirkan dari masyarakat akan merusak perkembangan pribadi anak. Kegiatan jasmani yang tidak dapat dilakukan oleh anak tunadaksa dapat mengakibatkan timbulnya problem emosi seperti mudah tersinggung, mudah marah, rendah diri, kurang dapat bergaul, pemalu, menyadari, dan frustasi. Problem emosi seperti itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa dengan gangguan sistem cerebral. Oleh sebab itu, tidak jarang dari mereka tidak memiliki rasa percaya diri dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Karakteristik fisik atau kesehatan karakteristik fisik. Kesehatan anak tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, gangguan bicara, dan lain-lain. Kelainan tambahan itu banyak ditemukan pada anak tunadaksa sistem cerebral. Gangguan bicara disebabkan oleh kelainan motorik alat bicara, kaku atau lumpuh, seperti lidah, bibir, dan rahang, sehingga mengganggu pembentukan artikulasi yang benar. Akibatnya, bicara tidak dapat dipahami oleh orang lain dan diucapkan dengan susah payah. Mereka juga mengalami afasia sensoris, artinya ketidakmampuan bicara karena organ reseptor anak terganggu fungsinya. Dengan afasia motorik, yaitu mampu menangkap informasi dari lingkungan sekitarnya melalui indera pendengaran, tetapi tidak dapat mengumumkannya lagi secara lisan. Fungsinya mengatur sistem motorik. Tidak heran mereka mengalami kekakuan, gangguan keseimbangan gerakan tidak dapat dikendalikan, dan susah berpindah tempat. Dilihat dari aktivitas motorik, intensitas gangguan dikelompokkannya atas hiperaktif yang menunjukkan tidak mau diam, gelisah, hiperaktif yang menunjukkan sikap pendiam, gerakan lamban, dan kurang merespon rangsangan yang diberikan, dan tidak ada koordinasi seperti waktu berjalan kaku, sulit melakukan kegiatan yang membutuhkan integrasi, gerak yang lebih halus seperti menulis, menggambar, dan menari. Selanjutnya, pengembangan intelektual dan akademik pengembangan. Aspek ini dapat dilaksanakan secara formal di sekolah melalui kegiatan pembelajaran. Di sekolah, khususnya anak tunadaksa atau SLB
D. Tersedia seperangkat kurikulum dengan semua pedoman pelaksanaannya. Namun, hal yang lebih penting adalah pemberian kesempatan dan perhatian khusus pada anak tunadaksa untuk mengoptimalkan perkembangan intelektual dan akademiknya. Selanjutnya, membantu perkembangan fisik oleh karena anak tunadaksa mengalami kecacatan fisik, maka dalam proses pendidikan guru harus turut bertanggung jawab terhadap pengembangan fisiknya. Dengan cara bekerja sama dengan staf medis, hambatan utama dalam belajar adalah adanya gangguan motorik. Oleh karena itu, guru harus dapat mengatasi gangguan tersebut sehingga anak memperoleh kemudahan dalam mengikuti pendidikan. Memelihara kesehatan fisik anak, mengoreksi gerakan anak yang salah dan mengembangkan ke arah gerak yang normal, meningkatkan perkembangan emosi dan penerima diri anak dalam proses pendidikan. Para guru bekerja sama dengan psikolog harus menanamkan konsep diri yang positif terhadap kecacatan agar dapat menerima dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang konduktif sehingga dapat mendorong terciptanya interaksi dan harmonis. Selanjutnya, mematangkan aspek sosial yang meliputi kegiatan kelompok dan kebersamaannya perlu dikembangkan dengan pemberian peran kepada anak tunadaksa agar turut serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan serta dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Kemudian, mematangkan normal dan spiritual dalam proses pendidikan. Perlu diajarkan pada anak tentang nilai-nilai norma kehidupan dan keagamaan untuk membantu memantangkan moral dan spiritualnya. Meningkatkan ekspresi diri anak tunadaksa perlu ditingkatkan melalui kegiatan kesenian, keterampilan, atau kerajinan. Mempersiapkan masa depan anak dalam proses pendidikan. Guru dan profesional lainnya bertugas untuk menyiapkan masa depan anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak bekerja sesuai dengan kemampuannya, membekali mereka dengan latihan keterampilan yang menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan bekal hidupnya. Ketujuh sasaran pendidikan tersebut di atas sebenarnya bersifat dual purpose atau ganda, yaitu berkaitan dengan pemulihan fungsi fisik dan pengembangan dalam pendidikannya. Tujuan utamanya adalah terbentuknya kemandirian dan kebutuhan pribadi anak tunadaksa. Sekian dari penjelasan saya tentang tunadaksa. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.